Selamat malam Romo, Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya berkah dalam. Salam sehat, semangat dan bahagia selalu. Malam ini kita bertemu di channel YouTube Komsos Paroki kita Santo Ignatius Krapyak dalam acara Doa Malam dan Renungan. Marilah kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman pada malam hari ini, marilah kita hening sejenak, memeriksa batin, hati dan pikiran kita, serta mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Apakah aku sudah berhati-hati dalam perkataan sehingga tidak menyakitkan orang lain? Apakah aku bisa menahan kemarahanku? Apakah segala perkataanku, perbuatanku, dan kehadiranku membawa damai sejahtera bagi sesamaku? Apakah aku tetap bisa bersikap sabar di saat menghadapi segala permasalahan dalam keluarga maupun di tempat kerja? Apakah aku sudah bermurah hati pada orang yang sungguh memerlukan pertolonganku? Apakah aku sudah mengupayakan dan mengusahakan yang terbaik dalam segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibanku? Dan apakah aku mempunyai sukacita dalam menjalankan tugas-tugas itu? Apakah aku setia dalam panggilan hidupku sebagai istri, ibu, orang tua bagi anak-anakku? Dan apakah aku bisa menahan diri untuk tidak membicarakan dan tidak membuka rahasia orang lain? Ya Bapa, malam ini aku tunduk dan bersimpuh di hadapan-Mu, serta mohon pengampunan daripadamu. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Sekarang, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini diambil dari Injil Santo Matius, bab 5, ayat 38 sampai dengan 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mencintai orang yang mencintai kita, itu wajar, ya, biasa. Akan tetapi, kalau kita mencintai orang yang membenci kita atau jahat kepada kita, nah itu baru dikatakan luar biasa. Rasanya sulit ya untuk berbaik-baik kepada orang yang jahat kepada kita. Sikap yang diteladankan Tuhan Yesus terkadang juga bertentangan dengan kemauan atau harapan kita sebagai manusia biasa. Jangan membalas atau dendam. Hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Akan tetapi hukum kasih, hukum yang dibawa Tuhan kita Yesus Kristus mengajak sebaliknya. Janganlah kamu membalas orang, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bapak Ibu yang terkasih, di kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalin hubungan relasi dengan sesama, entah itu di lingkungan kita bekerja ataupun di lingkungan di mana kita berada, di tempat kita berada, terkadang timbul permasalahan atau konflik yang sulit untuk kita hindari. Biasanya kita cenderung membalas perbuatan mereka, ya, setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan kita ingin membalas lebih dari apa yang mereka lakukan. Kita jarang mempunyai sikap lepas bebas untuk tidak membalas, apalagi mendoakan. Sama dengan keadaan masyarakat kita pada saat ini, kekerasan hampir selalu dibalas dengan kekerasan. Akan tetapi Bapak Ibu, firman hari ini, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang luar biasa. Kita diajak Tuhan Yesus untuk menghadapi kekerasan atau kejahatan tidak dengan perlawanan yang sama. Pelajaran penting buat kita, ya. Kemudian melakukan atau memberi lebih banyak dari yang diminta. Pengajaran Tuhan Yesus di sini mengajak kepada kita agar kita memberikan lebih kepada sesama yang betul-betul memerlukan uluran tangan kita. Artinya kita menjauhi segala sikap mementingkan diri sendiri, akan tetapi lebih mengarah kepada kepedulian kepada orang lain, kepedulian sesama kita yang betul-betul butuh bantuan atau uluran tangan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, otomatis yang terpancar adalah sebagai anak-anak Allah. Yang terpancar dari hati kita adalah buah-buah kasih, yaitu sabar, lemah lembut, murah hati, baik hati, penuh sukacita, damai sejahtera, dan satu hal, pengendalian diri yang baik. Yesus memperkenalkan kita Bapa yang begitu baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang suka memberi, dan Bapa yang penuh belas kasihan dan penyayang. Kasih Bapa kepada kita, umat manusia,
adalah sempurna adanya. Itu bisa kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita betul-betul berpasrah dan mengandalkan penyelenggaraan Tuhan kepada hidup kita. Dan satu hal, Bapak Ibu, kita atau Bapa menginginkan kita hidup di dalam kasih-Nya itu. Dengan demikian, Bapa yang di surga akan selalu dan terus menyempurnakan kita dengan kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sama-sama belajar untuk menghadapi kekerasan atau kejahatan di lingkungan kita dengan kelembutan, agar rantai kejahatan tidak semakin panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang marilah kita satukan segala rasa syukur dan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga Engkau memperbolehkan untuk menjalani aktivitas kami dengan baik. Kami juga berterima kasih atas segala berkat dan cinta kasih-Mu yang tumbuh di hati kami, sehingga kami pun telah memberinya kepada mereka yang telah kami jumpai dalam segala pekerjaan kami hari ini. Namun Tuhan, kami adalah umat-Mu yang jauh dari sempurna. Sekiranya ada perbuatan dan perkataan kami yang kurang berkenan, yang menyakiti hati-Mu dan sesama kami mohon ampunan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang telah meninggal, khususnya mereka yang masih ada di api pencucian. Ampunilah mereka segala kesalahan dan dosa mereka, dan terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, dan ringankanlah penderitaan mereka. Kami berserah dan percaya akan keselamatan yang telah Engkau berikan. Tuhan yang Maha Rahim, jagalah tidur kami malam ini, dan sembuhkanlah segala kepenatan jiwa raga kami, agar dapat tidur dengan nyenyak dan tentram, hingga bangun esok hari dalam keadaan semangat dan penuh keberanian menyambut hari yang baru, untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Bapa, ingatlah kami selalu untuk terus mengedepankan cinta kasih dan saling mengerti satu sama lain dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih, dengan demikian doa malam dan renungan kita pada malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah. Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita dan semua orang yang kita doakan pada malam hari ini selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun, sugeng dalu, berkah dalem.